Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga secara morfologi, yaitu secara umum ada dua, yaitu bagian yang steril dan bagian yang fertil ya. Nah, kalau misalnya bagian steril itu adalah dengan kata lain adalah bagian vegetatifnya, yaitu yang tidak memiliki alat kelamin. Sedangkan yang fertil itu adalah yang memiliki alat kelamin ataupun alat reproduksi ya. Nah, bagian-bagian bunga yang steril itu sendiri tersusun daripada tiga bagian, yaitu reseptakel, kemudian yang kedua petal ataupun mahkota. Nah, jadi petal mahkota nama latinnya itu adalah petal ya. Artinya bahwa kalau misalnya satu lembar mahkota disebut dengan petal, sedangkan kalau lebih daripada satu disebut dengan corolla. Jadi kalau dalam bahasa Inggris singularnya petal, pluralnya itu corolla ya. Sama juga dengan kelopak. Nama latinnya itu kalau satu sepal, sedangkan kalau lebih daripada satu disebut dengan calyx. Bagian-bagian yang fertil itu ada dua, yaitu androecium dan gynoecium. Androecium itu adalah alat kelamin jantan, sering juga disebut dengan stamen, terdiri daripada anter, yaitu kepala sarinya, kemudian filamen itu adalah tangkai sarinya. Kemudian yang kedua ada gynoecium ataupun alat kelamin betina, ya, disebut juga sebagian yang menyebutnya sebagai pistilum ya, ataupun karpel, terdiri daripada tiga bagian, yaitu stigma. Stigma itu adalah kepala putih, kemudian stilus tangkai putih, dan ovarium di bagian di mana setelah alat kelamin jantan itu jatuh ke kepala putih, maka melalui stilus maka akan masuk ke dalam ovarium. Di ovarium itulah akan terbentuk bakal buah selanjutnya. Nah, secara struktur bagian dan susunannya, bagian steril dan fertil daripada bunga itu terletak pada sumbu ya, ataupun pada dasar bunga, ataupun disebut dengan reseptakulum. Lalu bagian sterilnya tersusun daripada kelopak, sepal, mahkota, petal. Bagian fertilnya ada stamen dan pistil. Keseluruhan sepal disebut dengan calyx. Kemudian keseluruhan petal disebut dengan corolla ya. Di sepal dan petal itu adalah singular, kemudian calyx dan corolla itu adalah pluralnya. Kemudian benang sari disebut juga dengan stamen ya. Ada mikrosporofilnya kalau secara anatomi. Kemudian daun buah ataupun karpel dikenal dengan megasporofil. Kemudian bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Sedangkan keseluruhan stamen disebut dengan dendrocium dan keseluruhan karpel disebut dengan gynecium. Nah, pada sepal dan petal umumnya itu dia menyerupai daun, bahkan pada beberapa di literatur memang jelas disebutkan bahwa ada sebagian daripada kelopak dan mahkota itu merupakan modifikasi daripada daun ya. Mungkin kalau misalnya di rumah punya bunga bougainville, coba perhatikan di bagian yang berwarna, bunganya ada bougainville yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna kuning ya. Coba diperhatikan bunganya. Jadi ada mahkota bunga yang selama ini kita sebut sebagai mahkota bunga, tempat melekat bunga putih yang ada pada bougainville itu, dia bentuknya itu persis seperti daun di mana ada urat-uratnya. Coba lihat ya, pertulangan daunnya itu jelas. Sedangkan yang putih itu adalah bunganya yang sebenarnya. Nah, jadi yang kita kira selama ini mahkota itu sebenarnya adalah modifikasi daun, dan yang putih itulah bunga sebenarnya daripada bunga bougainville ya. Nah, kemudian di dalam sepal dan petal terdapat berkas pengangkut ya. Lalu fungsi utama corolla itu bagi beberapa tanaman yang polinatornya itu serangga adalah berfungsi untuk menarik serangga ya. Jadi serangga itu suka dia yang warna-warni. Sedangkan pada tumbuhan yang polinatornya angin, bahkan corollanya itu hampir tidak ada. Coba lihat pada bunga, rumput misalnya, jelas terlihat bahwa sangat tipis sekali. Kita bahkan tidak tahu kalau itu bunganya ya. Jadi tidak menarik bunganya, bahkan mahkotanya itu tidak terlihat. Lalu warna petal yang berwarna-warni, ada merah, ada kuning, ada putih dan sebagainya, itu disebabkan oleh adanya kromoplas ya, yang terdapat karotenoid, cairan vakuola yang juga mungkin terdapat flavonoidnya. Nah, benang sari pada bunga secara anatomi ya, kalau misalnya disayat benang sarinya, maka akan terlihat beberapa lokus-lokus ya. Jadi pada tumbuhan Angiospermae, kepala sarinya itu adalah tetrasporangiat ya.
dengan dua ruang sari ataupun disebut dengan lokus, dan di dalam setiap cuping kepala sari tersebut ada dua lagi ya, sehingga totalnya menjadi 4. Nah, ini bentuk strukturnya. Kemudian di mana bagian atas coba dilihat ada namanya konektivum. Kemudian tangkai sari di bagian tengahnya, lalu mikrospora tetrad ada di bagian lokusnya, di lokusnya ada 4 ya. Jadi dibagi dua lokus, dan kemudian lokus tersebut ada dua ruang lagi, sehingga total ada 4 ruang. Kemudian bagian luar itu sama seperti anatomi secara umumnya diisi oleh jaringan epidermis. Kemudian pada bagian dalamnya ada endostasium, kemudian ada tapetum, ada lapisan tengah ya, sehingga bagian ini juga dikenal dengan dinding mikrosporangium ya. Ini adalah gambar penampang melintang pada bunga lili. Ini adalah bagian benang sari kalau dia di bawah mikroskop elektron ya. Jadi di bagian kiri adalah benang sari secara morfologi, bagian luarnya secara luar. Kemudian pada saat dia itu dilihat secara di bawah mikroskop, bentuknya itu seperti di bagian kanan. Nah, sel tapetum bersifat sekretori dan penuh dengan sitoplasma padat. Lalu isi selnya diserap oleh butir serbuk sari yang sedang berkembang. Serbuk sari itu sendiri dia berkembang berdasarkan hasil mikrosporogenesis ya, yang dikenal sebagai mikrospora ataupun butir serbuk sari. Waktu serbuk sari berkecambah, maka tabung polen akan muncul ya. Jadi pada saat polen itu atau tabung polen itu ataupun yang disebut dengan filamen tadi, maka akan muncul pada saat serbuk sari itu berkecambah ya. Di mana butir polen berperan juga sangat penting dalam proses taksonomi pada taraf familia ataupun di bawahnya. Jadi maksudnya adalah famili sebuah tumbuhan ataupun takson ke bawahnya, itu famili, genus, dan spesies itu bisa juga dilihat melalui ataupun menggunakan butir polen ya. Namun biasanya hal ini adalah hal yang terakhir dilakukan. Jadi dalam taksonomi itu selalu didahului dengan ciri morfologi dulu, baru kemudian dengan ciri anatomi ya. Lalu ukuran dan bentuk polen amat beragam dengan pola lekukan yang berbeda pula. Kalau pada karpel biasanya ditemukan satu helai ataupun lebih ya. Terdapat dua jenis karpel apabila terdapat lebih dari satu karpel pada bunga ya. Jadi yang pertama karpelnya terlepas satu sama lain, disebut dengan ginesium apokap, contohnya pada bunga mawar, dan karpel berdekatan ataupun ginesium singkap, contohnya pada tomat. Pada ginesium biasanya dibedakan lagi menjadi bagian bawah fertil, yaitu bakal buah ataupun ovarium. Kemudian bagian tengah itu steril, yaitu tangkai putih, dan pada ujung yaitu kepala putih juga steril ya. Nah, ini adalah bagian anatomi daripada ginosium ya, ataupun pistil ataupun alat kelamin betina. Jadi bagian gambar yang paling kiri itu menunjuk bagian paling atas itu adalah stigmanya, kemudian di bagian tengahnya itu stile ataupun stilus, tangkai putihnya. Kemudian berjumpa dengan ovari ya, lalu dengan reseptakel bagian dasar bunga. Jadi kalau misalnya disayat lagi bagian ovarinya, kira-kira bentuknya ada di sebelahnya ya, gambar di sebelahnya itu ada ovul, kemudian ada lokul, kemudian ada vascular bundle ataupun pembuluh angkutnya ya. Nah, bakal buah itu sendiri dibedakan menjadi dinding bakal buah dan ruang bakal buah. Lalu terdapat banyak sekat pemisah. Bakal bijinya memiliki ovulum pada dinding bakal buah disebut dengan plasenta. Setiap karpel umumnya memiliki dua plasenta, yaitu plasenta marginal dan plasenta laminar. Sedangkan pada tangkai dan kepala putih, tangkai putih merupakan bagian karpel yang memanjang, ya, ingat gambar sebelumnya. Kemudian tangkai putih disebut dengan stilus ataupun tadi ditulis di gambar itu stile ya dalam bahasa Inggris. Kemudian bisa berongga ataupun padat. Pada tumbuhan Angiospermae, stilusnya itu padat dan jaringan di tengahnya itu menjadi jaringan transisi. Jadi perannya itu berfungsi sebagai pemasok unsur hara bagi tabung sari.
Nah, bagian pistilum, ginesium ataupun putih ya itu sama semuanya, alat kelamin betina. Jadi ingat ya, istilah untuk alat kelamin jantan ada sama juga. Androecium, kemudian stamen dan alat kelamin jantan ya. Pada putih juga sama. Jadi ada ginesium, kemudian pistil, kemudian putih, bisa juga alat kelamin betina ya. Jadi gambar paling sebelah kiri itu adalah morfologi daripada putih. Ya, kemudian bagian sebelah kanan itu apabila disayat kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi paling atas itu stigma, kemudian stile, dan kemudian bagian ovulnya itu ada lokus-lokus juga. Jadi ada loculus, kemudian ada funicle ataupun funiculus, kemudian ada ovul, ada placenta, ovari, dan lainnya ya. Stigma basah siap ya. Apabila stigmanya basah berarti stigma yang siap menerima butir sari yang dapat menghasilkan sekret dalam jumlah yang besar ya. Lalu kalau stigma yang kering adalah kurang ataupun menghasilkan sekret dalam jumlah yang sedikit. Bulir sari berkecambah dan menghasilkan tabung sari. Kemudian tumbuh melalui tepi rongga tangkai sari. Rongga tangkai sari tersebut dilapisi oleh sekresi ataupun pada stilus padat melalui jaringan transmisi. Jaringan dasar stilus bersifat parenkim dan ditembus oleh jaringan pembuluh angkut. Kalau pada bakal biji ataupun ovul, dia melekat pada dinding ovari dengan adanya tangkai bakal biji ataupun funiculus ya, yang mengandung satu berkas pembuluh. Apa itu lokasi letak funiculus? Tolong bisa dilihat di slide sebelumnya pada bagian anatomi pistil. Lalu ovul terdiri dari jaringan di tengah ataupun nucellus dilingkari oleh integumen dalam dan integumen luar. Kedua integumen tersebut mengelilingi suatu saluran yang bermuara pada pori disebut dengan mikrofil. Lalu dikenal juga dengan nucellus, di mana nucellus adalah integumen dan funiculus yang berhubungan, ya, disebut dengan halaza. Jaringan berkas pembuluh pada bunga ya, itu dia jumlah berkas pembuluh sepal dan petal amat beragam, namun dapat juga bercabang. Pada stamen biasanya hanya ada satu berkas pembuluh. Sistem pembuluh pada karpel terbagi menjadi berkas ventral dan berdivergensi ke bakal biji. Lalu berkas karpel dorsal masuk ke stilus. Jumlah berkas pembuluh dalam stilus pada ginesium singkap sering merupakan indikator jumlah karpel ya, meskipun kadang-kadang berkas tersebut bercabang ataupun bersatu. Nah, ini adalah proses pembelahan ataupun reproduksi daripada ataupun perkembangan daripada mikrosporagenesis dan megasporogenesis. Jadi yang berlangsung di sini adalah pembelahan meiosis. Jadi pembelahan meiosis ada dua tahap ya, meiosis 1, meiosis 2 ya. Nah, jadi pada bagian-bagian mikrosporofit itu terjadi pembelahan meiosis 1, kemudian sampai dengan meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora ataupun tetrad. Lalu terjadi karyokinesis ya. Karyokinesis ini adalah pembelahan sel sehingga membentuk sel baru di mana inti generatif, inti saluran serbuk sari. Lalu di mana sampai terbentuk dengan saluran serbuk sari ya. Sedangkan pada megasporogenesis berlangsung ya pada saat berlangsung meiosis, maka megasporanya yang hidup tadi ada dua, yaitu ada bagian paling atas megaspora hidup, kemudian di bawah itu megaspora mati. Terjadi mitosis sampai dengan 3 kali pada bagian stomanya, kemudian menghasilkan sebuah sel yang ada kutub halaza inti, antipoda, inti kutub, sel telur, integumen, mikrofil, dan sinergi. Baik, kita akhiri pembahasan hari ini. Silahkan sudah bisa mulai belajar-belajar untuk final ya. 2 kali pertemuan lagi kita langsung final aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.